Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan masih diberikan rezeki sehingga kita masih bisa untuk melaksanakan materi pembelajaran kali ini. Dan kali ini saya akan membawakan materi pembelajaran informatika. Untuk yang pertama kali kita bahas di materi informatika kelas 7 tingkat SMP atau MTS. Yang pertama kita awali dengan pengenalan informatika itu apa. Jadi di sini nanti akan saya jelaskan tujuan dari pembelajaran informatika ini dan fungsi pelajaran informatika ini tentang apa-apa saja. Dan mari kita saksikan videonya. Untuk mengawali materi kali ini, mungkin ada yang masih bertanya-tanya, ada yang masih belum mengetahui informatika itu apa. Jadi di sini akan saya jelaskan. Untuk pengertian dari informatika merupakan disiplin ilmu komputer yang mempelajari fakta berlambang, yaitu data maupun informasi pada mesin berbasis komputasi. Itu adalah pengertian informatika. Selanjutnya, informatika mencakup beberapa bidang, yaitu yang pertama, teori informasi, ilmu informasi, ilmu komputer dan teknik komputer, sistem informasi, keamanan informasi, dan informatika sosial. Nah, semuanya itu tergabung dalam satu sehingga menjadi namanya informatika. Nah, Selanjutnya kita akan membahas tentang komputer. Jadi ini masih berkaitan dengan informatika, yaitu komputer. Mungkin ada yang sudah paham sekali pengertian komputer itu apa, bentuk komputer itu apa, bahkan ada yang sering menggunakan komputer itu sendiri. Dan bagi yang masih belum tahu komputer itu apa, mungkin kita bahas langsung sama-sama di sini. Komputer, pengertiannya adalah suatu perangkat elektronik yang menerima data masukan, memproses data secara aritmatika dan logika, mengeluarkan hasil keluaran dan menyimpan data. Jadi, dalam istilah lain, komputer itu dalam bahasa asing ya, komputer atau to compute artinya yaitu menghitung. Berarti komputer tadi berfungsi sebagai alat untuk hitung-menghitung. Itu adalah fungsi utama terciptanya sebuah mesin komputer. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang perangkat apa saja yang ada pada komputer itu sendiri. Apa saja perangkat keras yang ada pada komputer dan apa saja fungsi-fungsinya tersebut. Di sini ada 7 macam perangkat keras komputer yang harus kalian kenali terlebih dahulu. Dimulai dari yang pertama yaitu monitor. Monitor berfungsi untuk menampilkan output atau hasil video, grafik lain yang berasal dari perintah CPU. Jenis-jenis monitor di sini ada 2, yaitu monitor CRT, yaitu monitor yang terdahulu atau monitor yang digunakan pada komputer generasi sebelumnya. Ini bentuknya seperti monitor seperti TV tabung ya, untuk monitornya tadi. Dan yang kedua, monitor LCD atau LED. Nah, ini untuk monitor yang terbaru, untuk generasi yang paling barunya. Ini jenis-jenis monitor. Kemudian yang kedua, di sini ada CPU, Central Processing Unit. Fungsi CPU adalah menjadi peran utama di semua perangkat komputer, yaitu menjadi otak untuk menafsirkan dan menjalankan perintah yang diberikan oleh pengguna atau orang yang mengoperasikan komputer. Nah, ini contoh dari CPU tadi, bisa kalian lihat di samping. Kemudian yang ketiga yaitu mouse. Mouse merupakan perangkat input yang berupa operator tangan untuk mengarahkan kursor pada layar. Mouse ini dapat ditemukan dengan kabel maupun yang tanpa kabel ya. Selanjutnya ada keyboard. Keyboard digunakan untuk mengetik atau menuliskan teks dan berbagai bentuk data lainnya yang sedang dikerjakan. Di sini, keyboard dapat ditemui dengan kabel maupun tanpa kabel.
buffer. Jadi halnya sama seperti mouse tadi ya. Selanjutnya ada RAM, memori RAM, Random Access Memory, atau sering disingkat RAM, merupakan jenis perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan informasi yang selanjutnya akan memproses informasi tersebut. Meskipun begitu, semua data informasi yang terekam dalam RAM akan terhapus secara otomatis ketika sistem komputer dimatikan. Nah, ini tadi pengertian dari RAM. Selanjutnya ada hard disk. Hard disk berfungsi sebagai perangkat untuk menyimpan data secara permanen. Hard disk biasanya diinstal terlebih dahulu di CPU atau juga bisa digunakan sebagai perangkat eksternal yang dapat dipasang dan dilepas sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir yaitu printer. Printer berguna untuk mencetak dokumen agar dapat dilihat dalam bentuk fisik. Biasanya dokumen ini akan dicetak di atas kertas, sehingga data atau pekerjaan yang telah diselesaikan dapat dibaca atau dilihat secara nyata. Dan itu tadi adalah sedikit penjelasan tentang materi informatika kita kali ini berkaitan dengan perangkat keras komputer. Jadi dari awal materi sampai terakhir ini, untuk menambah pengetahuan dan wawasan kalian, silahkan kalian kerjakan soal berikut ini. Dan terima kasih kalian sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa kalian share ke teman kalian dan tekan tombol like-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.